Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maria Florida Baito dari Universitas Pemulang. Pada video ini saya akan menjelaskan sesuai dengan judul yang telah saya tetapkan, yaitu rancangan bangun sistem multiproteksi penguncian pintu rumah otomatis menggunakan Raspberry Pi berbasis Android dan web client server. Nah, tugas video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu rancangan dan perangkat lunak. Yang pertama, model pengembangan. Model pengembangan yang saya gunakan sesuai dengan judul yang sudah saya tetapkan, yaitu metode prototype. Metode prototype adalah metode yang menggunakan pendekatan untuk membuat program dengan cepat dan bertahap, sehingga dapat dievaluasi oleh pengguna. Perubahan yang dilakukan oleh pengembang dikerjakan sesuai dengan permintaan pengguna. Setelah pengguna setuju dengan sampel yang diberikan, maka pengembang baru akan membuat produksi asli sebagai hasil akhir. Yang berikut, perancangan sistem Undefined Modeling Language. Perancangan sistem UML adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem model bentuk OOAD atau Object Oriented Analysis Design. UML dalam sistem perancangan penguncian pintu rumah otomatis menggunakan Raspberry Pi berbasis Android dan web client server untuk membuka pintu rumah dengan maksud untuk mempermudah dan meringankan manusia serta meningkatkan pengurangan angka tindak kejahatan seperti tindakan pencurian. Dengan adanya konsep dan gambaran, maka penulis dapat menjelaskan struktur gambaran pada sistem penguncian pintu rumah secara otomatis menggunakan Raspberry Pi dan aplikasi multiproteksi dengan menggunakan model Unified Modeling Language dan perancangan untuk embedded system sebagai berikut. Di sini saya menggunakan dua diagram, yaitu use case diagram dan activity diagram. Yang pertama saya menggunakan use case diagram. Use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan perancangan sistem. Use case diagram bisa mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih dari satu aktor dengan sistem yang akan dibuat. Konsep use case ini menggambarkan sebuah pengguna dan administrator dalam memantau pengguna dan memonitoring pengguna kunci rumah serta menginput data pengguna untuk mengakses kunci rumah. Untuk itu, inilah contoh gambaran pengguna dan administrator pada sistem penguncian rumah sebagai berikut. Nah, contohnya seperti yang saya tampilkan, namun tutorialnya sebagai berikut. Pertama, saya menggunakan aplikasi Start UML. Mungkin agak loading ya teman-teman. Nah, ketika sudah muncul tampilan seperti ini, yang pertama kita memilih model, add diagram, use case diagram. Nah, di sini saya menggunakan saya membuat use case diagram antara administrator dan pengguna. Nah, yang pertama adalah aktor. Di sini aktor yang pertama adalah administrator. Tugas administrator ada 6 biar cepat. Dan administrator yang kedua adalah pengguna. Administrator
administrator tugasnya yang pertama adalah membuat form pengguna. Yang kedua, memonitoring pengguna. Memonitoring pengguna yang berikut: membuka dan menutup pintu, yang berikut edit profil dan cek profil. Selanjutnya logout, menghapus data profil pengguna. Hapus data profil pengguna. Yang terakhir logout kan. Kita rapikan dulu. Nah, terus tugas dari pengguna itu sendiri yaitu sini kita menggunakan association. Tugasnya yang pertama adalah membuka dan menutup pintu. Yang kedua edit dan edit profil dan cek profil. Dan yang terakhir logout dari akun. Nah, kurang lebih tugasnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita simpan print PDF, save dengan nama use case diagram. Nah, gambar di atas menggambarkan sebuah konsep pengembangan sistem penguncian pintu rumah otomatis pada peran administrator dan pengguna dalam mengakses pintu rumah menggunakan berbagai sistem multiproteksi dari aplikasi Android, web client server, sensor ID card, dan kode PIN. Dari berbagai peran pada use case di mana tugas seorang administrator adalah membuat form pengguna, monitoring pengguna, menghapus data pengguna, membuka atau menutup pintu, dan mengubah profil. Sedangkan pengguna hanya bisa membuka menutup pintu serta mengubah profil saja. Selanjutnya activity diagram. Activity diagram merupakan pengembangan dari pemodelan use case perancangan sistem yang memiliki alur aktivitas. Alur activity diagram ini berupa sebuah aktivitas pengguna dan administrator untuk menggunakan aktivitas sistem penguncian pintu rumah otomatis dengan menggunakan embedded system. Nah, di sini saya hanya memberikan satu contoh activity diagram dari pengguna saja, dari pengguna untuk mengakses kunci. Nah, untuk gambarnya kurang lebih seperti yang di file PPT saya, namun untuk tutorialnya di sini saya membuat filenya
ini seperti biasa model add diagram, kita pilih activity diagram. Nah, di sini activity diagram hal yang pertama kita lakukan adalah kita mau memilih activity yang bentuknya seperti apa nih. Yang di sini saya memilih swim lane vertikal. Kita buat sesuai dengan kebutuhan. Buat sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini kita rename dengan nama pengguna. Sistem. Nah, yang pertama adalah inisial yang pertama di sini. Selanjutnya action itu berjalan mendekati pintu. Berjalan mendekat pintu. Salah di sini, kita berjalan mendekati pintu. Di sini kita mau masuk. Masalah pintu rumah. Lalu di sini kita ganti dengan memasukkan kode. Kita flow dia. Berjalan mendekati pintu. Terus selanjutnya di sini di sistemnya akan melakukan proses verifikasi. Proses verifikasi
biar tidak terlalu lama. Di sini masuk ke tampilan beranda. Masuk ke tampilan beranda, lalu finish. Nah, di sini text box mana? Di sini jika benar, maka dia akan masuk ke tampilan beranda. Jika salah, dia akan mengulangi masuki kode. Ingat, guys. Jika salah, dia akan kembali masukin kode. Kurang lebih activity diagramnya demikian. Lalu gambar tersebut menunjukkan activity diagram pengguna untuk membuka dan menutup kunci rumah, di mana pada saat pengguna ingin masuk ruangan, maka pengguna harus masukkan password dan ID card untuk membuka kunci pintu yang sudah mendapat akses dari administrator atau pemilik rumah. Jika pengguna salah masukkan password dan ID card tidak sesuai, maka pengguna tidak dapat masuk ke dalam ruangan. Sekian dan terima kasih video presentasi dari saya atau video tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Maria Purbaito mengucapkan terima kasih.